pembicara kedua, ya ini tentang akut skrotum. Saya persilakan kepada Dr. Reza Maulana, Magister Sains Spesialis Urologi, untuk mempresentasikan tentang topik akut skrotum. Kepada Dr. Reza Maulana, Spesialis Urologi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi Urologi, Dr. Jufriyadi Ismi, Spesialis Urologi Konsultan, eh, serta teman-teman dan sejawat para spesialis urologi, dan yang saya sayangi dan hormati yaitu para peserta acara kita pada hari ini. Baik, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang diagnosis dan tata laksana akut skrotum pada praktek umum. Nah, akut skrotum ini sendiri merupakan masalah ya yang bisa kita temukan ketika kita sedang melakukan praktek umum, baik praktek pribadi ataupun mungkin di rumah sakit ataupun di puskesmas, terutama di ruang emergency room. Nah, kadang-kadang pasien datang dengan keluhan nyeri hebat di daerah skrotum dan kita eh, ya mungkin tidak begitu bingung apa sih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada kasus ini. Baik, kita mulai pada kasus yang akan saya sampaikan pada hari ini itu satu kasus yang paling sering sebenarnya terjadi dan kita temukan, yaitu torsiotestis. Sebentar. Oke. Nah, torsiotestis ini sendiri yaitu suatu keadaan di mana funiculus spermaticus terpelintir atau terpuntir sehingga mengakibatkan oklusi dan strangulasi daripada vena ataupun arteri testis yang dari testis ataupun keluar dari testis dan epididymis. Nah, ini dapat menyebabkan iskemik pada testis ataupun epididymis yang apabila berlangsung lama dapat menyebabkan nekrosis daripada testis dan epididymis. Dan ini merupakan suatu kegawat daruratan di bidang urologi yang harus kita bisa diagnosis dan bisa tata laksana segera. Nah, etiologi secara pasti untuk terjadinya itu tidak ada sebab pastinya. Jadi bisa terjadi dengan faktor apa saja. Namun ada beberapa faktor pencetus yang mungkin bisa kita tanyakan atau kita aware ya, kita perhatikan pada saat pasien datang. Apakah sebelumnya mungkin pasien ada riwayat trauma di daerah testis, apakah mungkin ada kelainan kongenital, ada aktivitas seksual sebelumnya misalnya pada orang dewasa, ataupun ada tumor testis. Serta yang paling penting, usia pasien juga menjadi bukan tolak ukur pasti, namun kira-kira dengan usia pasien segini, kita, oh ini kemungkinan torsiotestis. Dengan usia pasien segini, kemungkinan bukan torsiotestis, atau bisa jadi suatu infeksi misalnya di daerah testisnya. Nah, untuk diagnosisnya sendiri yaitu seperti biasa, kita melakukan dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan jika diperlukan, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesisnya sendiri, pasien biasanya akan datang ke IGD ataupun bertemu dengan kita dengan keluhan nyeri hebat di daerah skrotum. Timbulnya mendadak, bisa menjalar sampai ke daerah sekitarnya, terutama daerah inguinal ataupun bawah. Namun yang pasti dia akan mengeluh, dok, skrotum saya atau testis saya nyeri sekali. Biasanya sebelah, eh, jarang terjadi bilateral, walaupun bisa saja terjadi bilateral. Kemudian ketika disampaikan juga disertai dengan bengkak, dok. Dok, pada keluhan yang sudah agak lama bisa muncul kemerahan. Karena nyerinya hebat juga kadang-kadang bisa menyebabkan mual dan muntah. Ini anamnesis yang terkait dengan uh, torsiotestis. Kita juga harus tanya kemungkinan yang lain, misalnya apakah ada demam, sudah berapa lama terjadinya, itu harus kita tanyakan. Karena dia punya golden period untuk tata laksana torsiotestis, yaitu 4 sampai 6 jam. Dengan angka keberhasilan itu hampir 80%. Tata laksana di bawah 6 jam, biasanya testisnya apabila benar torsio, dia akan selamat. Nah, kemudian setelah kita lakukan anamnesis, lalu baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Pada saat pemeriksaan fisik, kita akan temukan
di daerah skrotum, bisa bengkak dan hiperemis, bisa satu sisi, bisa juga meluas ke sisi kontralateralnya. Jadi seperti di gambar ini misalnya, nah ini kan nggak jelas nih sisi yang sebelah mana. Apalagi misalnya bayi atau anak-anak yang nggak bisa menjelaskan sisi sebelah mananya. Nah, seringnya dia di satu sisi. Nah, jadi bisa disampaikan sebelah mana yang paling yang bisa terkena. Lalu kemudian kalau kita raba juga nanti bisa perbedaan antara testis kiri dan testis yang kanan, terutama testis yang terkena atau torsio dengan yang tidak. Kemudian ketika kita kan ataupun kita raba, dia akan nyeri pasiennya. Kemudian pada torsio testisnya akan lebih transversal ataupun horizontal karena dia terpuntir sehingga funiculus spermaticus itu berputar jadi lebih pendek dia, ketarik testisnya sehingga lebih mendatar dia. Lalu kemudian testisnya juga elevasi akan lebih tinggi. Dan apabila kita lakukan pemeriksaan PreSign, dia akan negatif. Jika testis kita angkat, nyerinya itu tidak berkurang. Akan berbeda halnya pada kasus misalnya orkitis atau epididymoorkitis. Kalau kita angkat, dia akan sedikit berkurang ataupun hilang bisa nyerinya. Nah, kemudian yang paling pasti adalah refleks kremaster. Ini nggak boleh nggak kita lakukan. Karena hampir 100% kasus torsio, refleks refleks kremasternya akan negatif. Nah, cara melakukan refleks remaster tentunya teman-teman semua mungkin ingat ya, namun saya akan sampaikan ulang, yaitu kita mengelus atau meraba daerah paha bagian dalam, ataupun bisa juga kita cubit paha bagian dalam, kemudian kita amati daerah skrotumnya, apakah dia kemudian akan kerut, dan testisnya juga bisa naik. Nah, ini apabila ada maka positif kremaster refleksnya, dan ini normal. Namun apabila pada torsio, nah kremaster refleksnya bisa negatif. Nah, lalu setelah kita lakukan, oh ternyata masih ragu kita ini, apakah ini suatu torsiotestis ataupun bukan. Dan seandainya misalnya ini masih di bawah 6 jam, kita yakin ini suatu torsiotestis, kita boleh langsung melakukan tindakan tata laksana bedah untuk eksplorasi testis, contoh melakukan pemeriksaan penunjang. Karena pemeriksaan penunjang itu pada torsiotestis itu tidak wajib. Hanya kita lakukan apabila mungkin ya, oh sudah litosium misalnya, boleh kita lakukan cepat ataupun lambat tidak membuat prognosisnya akan lebih baik, itu bisa. Atau mungkin ada keraguan misalnya ketika kita lakukan, kita kita periksa ini torsio atau bukan ya. Namun kalau masih di bawah 6 jam, apabila kita ragu, kalau saya lebih mengarah kepada langsung tindakan karena menyelamatkan testis jauh lebih utama ya daripada kita kemudian ini iya enggak, kayaknya iya ini. Nah, kita tunggulah untuk USG, kan kadang yang bisa walaupun kita bilang situ mungkin akan dilakukan bisa 4 sampai 5 jam kemudian. Ini menyebabkan apabila benar torsio, prognosis untuk testisnya selamat akan lebih kecil. Nah, apabila diagnosis masih ragu atau tidak menunjukkan bukti klinis, kita bisa melakukan pemeriksaan. Bisa melakukan pemeriksaan lab, urinalisis ataupun darah lengkap untuk kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi ataupun tidak. Kemudian yang paling penting adalah bisa kita lakukan USG Doppler atau uh, radio radionuclear scanning. Nah, ini untuk melihat aliran darah ke testis menurun ataupun tidak ada. Bisa juga kalau memang ada penelitian yang sampai ke MRI, ini juga bisa melihat keadaan testisnya. Apabila menurun, walau menurun ini sudah merupakan suatu indikasi torsio. Tidak mesti harus tidak ada aliran darah baru kita bilang torsio. Apabila menurun aja sudah suatu indikasi dan kita bisa melakukan tindakan eksplorasi testis. Nah, tentunya ada diagnosis banding yang pada kasus torsio ini. Yang pertama yaitu epididymitis akut bisa, kemudian orkitis ini infeksi ya pada keduanya akan memberikan keluhan yang sama biasanya, namun sering sekali disertai demam walaupun tidak mesti ada demam pada kasus epididymitis ataupun orkitis. Kemudian bisa hernia scrotalis irreponibel. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop yang paling sederhana ya, apabila ada bising ususnya positif misalnya, berarti kemungkinan hernia. Kemudian bisa hidrokel terinfeksi. Hidrokel ini pada dasarnya tidak nyeri, namun apabila terinfeksi dia bisa bisa nyeri. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan transluminasi untuk memastikan apakah ini hidrokel atau bukan. Juga kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Bisa juga tumor testis, bisa juga abses skrotum. Ini semua merupakan diagnosis banding pada torsio testis. Nah, ini beberapa perbedaan ya yang bisa kita lihat
pada torsio ataupun kemungkinan infeksi pada testis. Mulai dari waktu munculnya, satu mendadak, satu kemudian dia apa istilahnya pelan-pelan pelan-pelan kemudian akan semakin memberat dan seterusnya bisa dibaca ya, termasuk demam. Pada torsio biasanya nggak ada demam, pada kasus inflamasi bisa ada demam. Hermaster refleksnya seperti saya sampaikan tadi, pada torsiotestis seringkali tidak ada dan pada inflamasi ada. Kalau pada torsiotestis tidak ada urethral discharge, pada inflamasi bisa ada, tapi ini kan bisa juga tidak ada. Baik, tata laksananya apabila ditemukan kasus ini, maka ini merupakan kasus emergensi. Jadi harus segera di refer to uh, spesialis urologi ya. Apalagi terjadinya masih di bawah 6 jam. Kemudian apa yang dilakukan yaitu operasi eksplorasi testis yang kemudian akan dinilai keadaannya pada saat operasi apakah testisnya masih viable ataupun tidak. Bila sudah tidak viable biasanya akan dilakukan orkidektomi. Nah, dok, apakah perlu dilakukan juga eksplorasi pada testis sebelahnya? Ini ada dua mazhab ya, dua pendapat tentang ini. Namun yang paling banyak yaitu pada testis sebelahnya kita akan melakukan eksplorasi juga. Kemudian kita lakukan orkidopeksi untuk mencegah terjadinya torsiotestis kontralateral. Walaupun tidak semua harus dilakukan seperti itu. Dok, gimana kalau di tempat kami tidak ada urolog? Bisa dikonsulkan kepada bedah umum. Jadi tidak masalah apabila ada spesialis bedah umum di sana, silakan dikonsulkan kepada spesialis bedah umum apabila tidak ada spesialis urologi untuk tata laksana segera. Nah, ini gambaran testis yang sudah mengalami nekrosis, tampak hitam ya, jadi aliran darahnya nggak lancar, uh, karena iskemik, ketika kita buka sudah menghitam gini. Biasanya tetap akan kita coba dengan kita pakai NaCl hangat sekitar 10 sampai 15 menit. Apabila setelah kita detorsi ya, kita buka, kita lihat ada torsio, kemudian kita detorsi, kita putar ke arah sehingga dia rilis torsionya, kemudian kita rendam sebentar dalam air NaCl hangat yang steril. Kita lihat apakah aliran darahnya membaik atau tidak. Apabila tidak, biasa akan kita putuskan dilakukan orkidektomi atau pengangkatan testis. Baik, demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi sejawat semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.